Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fani Nur Kalimah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas PGRI Yogyakarta ingin menjelaskan sedikit tentang metode, model, dan media untuk pembelajaran. Metode merupakan penjabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan ke dalam berbagai metode. Metode adalah prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan. Teknik dan taktik mengajar merupakan penjabaran dari metode pembelajaran yang satu ini dijalankan menggunakan bantuan teknologi jaringan secara full online. Metode daring adalah metode pertama kali disarankan oleh Kemendikbud untuk mengantisipasi aktivitas pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Pembelajaran selama masa pandemi ini memanfaatkan fasilitas yang ada di rumah masing-masing mahasiswa tanpa adanya pertemuan tatap muka langsung secara langsung. Metode daring online ini sangat direkomendasikan bagi perguruan tinggi yang berada pada zona merah. Dengan metode ini diharapkan kegiatan pembelajaran tatap muka berlangsung optimal meskipun tidak ada pembelajaran biasa. Mahasiswa dan dosen tetap mampu pembelajaran biasa. Mahasiswa dan dosen tetap mampu berinteraksi dari rumah masing-masing. Lewat metode ini, setiap mahasiswa diharapkan mampu mengedukasi dirinya sendiri maupun orang lain untuk mengedukasikan dirinya dengan sendiri maupun orang lain untuk berperan mencegah dan melawan wabah COVID-19 melalui hasil karya dari proses pembelajaran. Karya yang dihasilkan bisa berbentuk video edukasi pencegahan COVID-19, poster kampanye tentang kesehatan, foto maupun komik. Tentunya hasil karya tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan para dosen. Yang kedua adalah model pembelajaran. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas dalam model pembelajaran. Terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode dan teknik pembelajaran. Pertama ada project based learning. Project based learning atau PLB adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi berbagai sarana untuk memperoleh dan mencapai hasil belajar. Project basis learning ini berpusat pada mahasiswa dan dosen hanya sebagai fasilitator saja. Mahasiswa melakukan investigasi terhadap satu materi atau dan tugas secara mandiri. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Project based learning adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan yang dilakukan mandiri oleh mahasiswa. Mahasiswa melakukan eksplorasi, penilaian, integrasi, sintesis, dan informasi secara sarana untuk memperoleh pencapaian hasil belajar. Project basis learning ini berpusat pada mahasiswa dan dosen hanya sebagai fasilitator saja. Misalnya, melakukan investigasi terhadap satu materi ataupun tugas secara mandiri. Metode pembelajaran study starter.
Istilah studi adalah belajar dan starter adalah bencana. Jadi secara garis besar, studi starter adalah model pembelajaran yang dilakukan sesaat bencana. Menyebutkan bahwa metode studi starter merupakan wujud kontribusi langsung dunia pendidikan dalam pencegahan dan melawan wabah COVID-19, menyergisikan pendidikan tentang bencana kesehatan dalam pembelajaran. Lewat metode ini, setiap mahasiswa diharapkan mampu mengedukasi dirinya sendiri maupun orang lain untuk berperan mencegah dan melawan wabah COVID-19 melalui hasil karya proses pembelajaran. Yang ketiga adalah integrated curriculum. Integrated curriculum biasa disebut dengan kurikulum terpadu. Berasal dari istilah integrasi yang diartikan sebagai penyatu, perpaduan, penggabungan dari satu objek dengan objek lain. Pada integrated curriculum, pembelajaran dilakukan secara terpusat pada satu topik bahasa yang diangkat berbasis pada proyek tertentu yang melibatkan berbagai mata kuliah. Integrated curriculum memungkinkan dosen membentuk tim teaching berkolaborasi dengan dosen lain sehingga muncul bentuk kurikulum unit mata kuliah dan menyajikan tema persoalan yang sesuai dengan realita kehidupan di luar kampus. Yang ketiga adalah media. Media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyatukan pesan dari pengirim kepada penerima surat dan tujuan meningkatkan pemahaman penerima pesan. Staja dari Rivat mengatakan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Yang pertama adalah mengajar dan menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Yang kedua adalah makna materi pembelajaran akan lebih jelas sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan siswa untuk lebih menguasai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah metode mengajar atau lebih bervariasi, tidak hanya narasi verbal melalui kata-kata guru agar siswa tidak bosan dan guru jangan sampai kehabisan tenaga apalagi saat guru mengajar setiap pembelajaran. Yang keempat adalah siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengarkan deskripsi guru tetapi juga aktivitas lain sebagai pengamati, melakukan, mendemokrasikan dan lain-lain. Media berfungsi untuk menghubungkan informasi dari satu pihak ke pihak lain, sedangkan dalam dunia pendidikan kata media disebut dengan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada siswa untuk dalam proses pembelajaran mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa untuk belajar. Dasar penggunaan media. Proses belajar di lingkungan belajar siswa harus disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa. Anak usia sekolah dasar pada umumnya ini berada pada tahap perkembangan mental operasional atau konkret. Karena ini dapat dalam pembelajaran di sekolah dasar, guru harus menyediakan kondisi belajar yang nyaman dan nyata. Media pembelajaran dapat digunakan untuk menciptakan kondisi belajar yang strategis. Dengan menggunakan media pembelajaran atau pesan yang abstrak dapat diubah menjadi pesan yang beton. Misalnya, guru menyampaikan pesan tentang teknik membaca scanning. Ketika guru hanya menjelaskan, maka siswa akan kesulitan memahami teknik membaca scan. Ada macam-macam media pembelajaran sederhana yang dapat Anda coba untuk dipraktekkan atau kita dapat mempraktekannya seperti media audio. Media audio pembelajaran berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media
audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Dilihat dari sifat pesan yang diterima. Media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal atau bunyi-bunyian dan vokalisme. Contohnya adalah radio, telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kedua adalah media visual. Macam-macam pembelajaran visual. Ada media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Jenis media pembelajaran visual menampilkan materinya dengan menggunakan alat, proyek atau proyektor. Pesan yang akan disampaikan dituangkan dalam alat tersebut dan akan dalam bentuk virtual. Selain itu, fungsi dari media virtual itu juga berfungsi untuk menarik perhatian, mengubah konsep pembelajaran, memperjelas sajian ide, mendengarkan, menggambarkan fakta yang mungkin dapat mudah untuk dicerna dan diingat jika disajikan dalam bentuk visual. Yang keempat adalah media serba-baneka atau macam-macam media pembelajaran. Sebaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di sekitar atau di suatu daerah, sekolah atau di lokasi lain di masyarakat yang dapat dicontoh. Macam-macam media pembelajaran sebaneka diantaranya adalah papan tulis, media 3 dimensi, realita, dan sumber belajar dari masyarakat. Atau dengan media gambar pun juga bisa, atau fotografi diperoleh dari beberapa sumber, misalnya kejadian fakta, surat kabar, kartun, ilustrasi, foto, dan gambar. Fotografi ini harus cukup memadai sehingga siswa dapat menangkap dan mencernanya dengan jelas. Yang kelima bisa peta dan global. Dengan peta dan global, siswa dapat bisa jelas mengetahui daerah ataupun di Indonesia dengan macam-macam yang ada di gambar tersebut. Merangsang minat siswa terhadap penduduk dan berpengaruh geografi, memungkinkan siswa memperoleh gambaran tentang imigrasi dan distribusi penduduk, tumbuhan-tumbuhan, dan kehidupan hewan, serta bentuk bumi yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan, sedikit penjelasan tentang metode, model, dan media pembelajaran untuk siswa. Semoga ini bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan atau ucapan yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.